Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hatha ibadahu 'ala al-i'tisami bil kitabi was sunnah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menyuruh dan mewajibkan ke atas hamba-hambanya untuk terus berpegang kepada kitab sucinya dan sunnah nabinya. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu dzul fadli wal minnah. Kita bersyukur kepadanya, sentiasa memujinya atas segala kurnia dan anugerahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Adza ibadahu min syarrin nasi wal jinnah. Kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang tiada sekutu baginya, Tuhan yang telah melindungi hamba-hambanya yang dikasihi daripada kejahatan manusia dan jin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qaidul mu'minin wa dalilul millah. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya, pemimpin dan pemandu seluruh umat yang beriman, yang membawa bukti kebenaran agamanya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi fis sarra'i wal mulimmah. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda berada, dalam keadaan apapun jua kita sekarang ini, selagi Allah sentiasa meridhai kita, selagi Allah tidak memurkai kita, kita tidak peduli semua itu. Kita sekarang ada masalah ke, tak ada masalah ke, susah atau senang, sakit atau sehat, pelbagai macam ujian dan musibah silih berganti, selagi Allah tidak murka kita,
Selagi Allah tetap ridha kita, nahnu la nubali. Kita tidak peduli semua itu. Belajarlah kita untuk punya sikap seperti ini terhadap Allah. Yang penting keridhaan Allah. Yang penting kita tidak kehilangan dan tidak berjauhan daripada Allah sebagai pemberi segala-galanya. Walaupun mungkin kita tidak mendapatkan pemberiannya sebagaimana yang kita harapkan. Kita minta itu tak bagi, kita doa itu tak kabulkan, kita punya hajat itu tidak disampaikan. Tidak mengapa. Selagi kita tidak berjauhan dengan Dia yang Maha Memberi. Beruntunglah mereka yang sentiasa merasa diperhatikan oleh Allah. Berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Terus-menerus berusaha untuk memilikinya dalam semua keadaan. Walaupun mungkin dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan darinya. Ya Allah, mudahkanlah hamba-Mu untuk mencapai maqam seperti itu. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, InsyaAllah kita akan teruskan cerita tadabbur kita surah Yusuf. Dan minggu lepas kita telah pelajari ayat yang ke-103. Ayat yang menyatakan sekaligus hiburan, menghibur Rasulullah SAW. Sungguh pun keinginan Nabi sangat tinggi, harapannya menggunung. Semua umatnya menerima ajarannya. Sehingga Nabi sanggup melakukan apa saja. Nak pastikan harapannya tercapai, seluruh umatnya menjadi pengikutnya. Karena Nabi tidak rela melihat walaupun seorang daripada mereka nanti tersentuh api neraka. Tapi Allah beritahu kepada baginda Nabi, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Muhammad, sungguh pun engkau ni punya harapan yang tinggi, keinginan yang besar, semua manusia beriman padamu. Ma aktsarun nas walau harasta. Kebanyakan mereka malah tidak beriman. Seakan-akan Allah beritahu kepada Nabi secara tak langsung, Muhammad, aku tidak wajibkan pada kamu untuk memastikan mereka ini beriman atau tidak, menerima ajaran kamu atau tidak, hati mereka terbuka atau tidak. Bukan, itu kerja aku. Itu kuasa aku, kata Allah. Aku hanya wajibkan kamu menyampaikan apa yang aku suruh sampaikan. Sudah. Tabligh. Al-balaghul mubin. Tugas kamu yakni memberikan mereka hidayah irsyadiyah. Bukan hidayah taufikiyah. Dan betul, jemaah sekalian, umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepadanya dan masuk surga, rupanya jumlahnya relatif sedikit dibandingkan yang tidak masuk surga kelak. Walaupun tak dinafikan umat Nabi Muhammad yang masuk surga termasuk majoriti daripada kalangan-kalangan umat yang lain, umat para nabi yang lain yang masuk surga. Ya, betul. Umat Nabi Muhammad yakni yang masuk, yang ahli jadi ahli surga, majoriti dari kalangan umat-umat nabi yang lain. Tetapi
jumlah umat Nabi Muhammad yang masuk surga itu sedikit dibandingkan dengan mereka yang tak layak masuk surga. Dan ini dinyata oleh Nabi di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, atau hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin nahwan min arba'in. Satu hari kami bersama Rasulullah SAW di satu tempat cukup bahaya, lebih kurang 40 orang. Tiba-tiba Nabi bersabda, atardawna an takunu arba'a ahlil jannah. Hai sahabatku, ada kamu ridha dan puas hati bahwa kamu nanti di surga adalah sebanyak 1/4 ahli surga. 1/4 penghuni surga itu ada di antara kamu semuanya. 3/4-nya umat Nabi dahululah. Kamu ridha ke? Naam. Ibnu Mas'ud kata kami jawab, ya ridha ya Rasul. Nah. Lalu baginda bertanya lagi, atardawna an takunu thulutha ahlil jannah. Kamu ridha ke? Puas hati ke? Jika jumlah kamu nanti di surga 1/3. Wanted dari keseluruhan ahli surga. 2/3-nya umat-umat dahulu. Kamu ridha dengan jumlah itu? Qulna na'am. Ya Rasul. Ya, kami ridha. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Baginda bersabda, demi zat yang jiwaku berada di genggaman tangannya. So, Nabi bersumpah dengan nama Allah. Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sesungguhnya aku mengharapkan sangat, memohon sangat kepada Tuhanku bahwa kamu nanti umatku, kata Nabi, akan menjadi separuh daripada penghuni surga itu kamu semua. 50%-nya daripada umat-umat Nabi dahulu. Wadzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsum muslimah. Dan semua itu, sesungguhnya surga itu tidak boleh dimasuki atau tidak ada seorang boleh masuk dalam surga illa nafsum muslimah, kecuali jiwa yang telah muslimah, berserah diri secara total kepada Allah, jiwa yang telah membuktikan kebenaran ucapannya melalui hati dan perbuatan yang diucapkan sehari-hari, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bukan ucapan di mulut, tapi juga diyakini dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu yang masuk surga. Wa ma antum fi ahli syirki. Nah, ini yang membuat kita, mungkin Nabi sedih. Dan tiadalah kamu, dan tiada jumlah kamu di tengah-tengah ahli syirik, orang musyrikin di akhirat nanti, illa kasya'ratil bayda fi jildi tauril aswad, melainkan hanya seumpama sehelai rambut bulu kambing yang berwarna putih di tubuh badan
binatang, lembu ke kambing ke unta yang berwarna hitam. Allahu Akbar. Walaupun jumlah kamu separuh daripada surga yang aku minta kepada Allah, tapi jumlah kamu yang setengah surga itu bila dibandingkan dengan orang musyrik yang masuk neraka, itu ibaratnya hanya sehelai bulu binatang yang binatang berwarna putih di tubuh badan binatang yang berwarna hitam, berbulu hitam. Allah. Au kasyaratil sauda fi jildi sauril ahmar, atau ibaratnya sehelai bulu berwarna hitam di tubuh binatang yang berwarna merah. Masya Allah. Wah, separuh yang masuk surga. Dalam Sahih Tirmidzi daripada Buraidah bin Hasib Al-Aslami, Nabi menjelaskan, oh rupanya kita bukan hanya separuh ahli surga. Seluruh ahli surga, 100% ahli surga itu kita bukan hanya separuh. Tapi Nabi beritahu kita dalam hadis Sahih Tirmidzi, Ahlul jannati isruna wa mi'atun saffin. Penghuni surga itu semuanya adalah 120 baris. Tak tahu apa makna baris itu. Barisan atau kumpulan atau apa. Itu soft. 120. Tamanuna minha min hadhil ummah. 80 barisan, 80 soft, 80 kumpulan darinya itu dari umat ini. Wa arba'una min sa'iril umam, adapun yang 40 soft lagi, 40 barisan, 40 kumpulan puak, itu umat yang lain. Tengok, dari 120, 80 umat Nabi Muhammad, 40 umat dahulu. So, kita majoriti. Tapi, sungguh pun begitu. Walaupun menjadi surga, dibandingkan orang musyrik yang ada di neraka, kita ibaratnya hanya sehelai rambut bulu berwarna putih di tubuh binatang yang berwarna hitam. Maknanya masih ramai yang masuk neraka. Betul firman Allah, kebanyakan mereka tidak beriman. Maknanya beriman sikit. Walaupun Nabi telah berusaha bersungguh-sungguh dan kita telah berikan contoh. Tengok sejarah Nabi, bagaimana Rasulullah SAW bersungguh-sungguh untuk pastikan semua umatnya menerima. Baik. Mari kita teruskan kajiannya sekarang ayat yang ke-104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr. In huwa illa dzikrul lil 'alamin. Dan kamu, wahai Muhammad, sekali-kali tidak meminta upah, bayaran, imbalan, balasan pada mereka atas terhadap seruanmu. Dan itu tidak lain, hanyalah pengajaran, peringatan bagi semesta alam. Engkau aku lantik sebagai nabiku, kan Allah bagi kepada Muhammad, yakni untuk sampaikan peringatan pada seluruh alam. Kamu ini rahmatan lil alamin. Yang dapat rahmat bukan orang Islam saja, binatang pun dapat rahmat dengan diutuskannya engkau. Sehingga engkau berkata, beri nasihat pada umatmu, kalau sebelum binatang, pastikan pisaunya tajam. Itu kan beri rahmat kepada binatang.
Jangan siksa binatang. Sayangi binatang. Allahu Akbar. Dan engkau menyampaikan dakwah siang, malam, pagi, petang. Itu bukan untuk kepentingan engkau. Dan juga bukan untuk kepentingan aku. Subhanallah, maha suci Allah daripada mendapatkan manfaat daripada apa yang dikatakan oleh hambanya. Allah tu ghaniyun 'anil alamin. Seluruh hambanya mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, sujud semuanya. Kemuliaan Allah tidak bertambah. Seluruh makhluk ciptaannya ingkar kepadanya, tidak patuh pada arahannya, langgar semua larangannya. Kekuasaan dan kemuliaan Allah tidak akan berkurang sikit pun. Jadi agama Allah yang Allah turunkan disampaikan oleh bukan untuk kepentingan Allah, maha suci Allah daripada punya kepentingan. Allah tak dapat manfaat sama sekali. Dan Allah juga tidak akan mendapatkan madarat. Nabi demikian juga. Sebaliknya semua itu manfaatnya bagi kita yang jadi objek sasaran dakwah ini. Umatnya menerima, dia yang beruntung. Umatnya menolak, dia yang rugi. Nabi. Umatnya menolak, Nabi tetap untung. Karena Nabi telah menyampaikan apa yang disampaikan. Umatnya menerima, Nabi juga untung. Bayangkan. Tempoh hari telah kita pelajari. Setiap Nabi telah berjaya. Tak ada Nabi yang gagal. Tidak ada Nabi yang gagal jadi Nabi. Semua Nabi telah berjaya. Karena ukuran gagal dan berjaya seorang Nabi menyampaikan risalah ialah tidak diukur, tidak dinilai, tidak dilihat daripada seberapa banyak umatnya yang menerima, seberapa banyak yang menolak. Bukan. Jika ramai umatnya menerima, oh Nabi berjaya. Bila ramai umatnya menolak, oh Nabi agak bukan. Tapi kejadian diukur sama ada apa yang Allah suruh sampaikan, mereka telah sampaikan. Ibaratnya bila Allah suruh para Nabi menyampaikan 10 perkara. Dan cara penyampaian sama dengan mana yang Allah telah katakan, Nabi itu berjaya. Umatnya menerima atau menolak itu urusan mereka. Jadi Nabi berdakwah bukan untuk kepentingannya. Mereka menerima, Nabi tak untung. Mereka menolak, Nabi tak rugi. Dan ayat dinyatakan, bagaimana ikhlasnya para Nabi. Engkau tidak meminta apa-apa balasan daripada mereka. Ini pelik sekali nih, ya mas sekalian. Sifat pelik bagi manusia. Baik, saya bacakan tafsirnya. Ma hadzal Qur'anul ladzi taqra'uhu 'alaihim illa tadhkiratan wa 'izzah wa hidayah lil 'alamin. Kafatan la yahtassu bihi qaumun duna qaum wala jinsun duna jins. Muhammad, Al-Quran, wahyu yang aku turunkan pada kamu, yang kamu mesti sampaikan pada umatmu, itu lain tidak hanyalah peringatan, pengajaran, petunjuk bagi sekalian alam. Semuanya. Tidak khusus bagi satu kaum sahaja, bagi satu jenis golongan manusia saja, tapi semuanya. Tidak pandang bulu. Aku utus kamu bukan pada orang Arab sahaja. Ya. Peringatanku yang aku suruh kamu semua bukan hanya untuk orang yang percaya sahaja. Ya. Setiap firmanku aku suruh sama-sama pada seluruh manusia tanpa kecuali. Bahkan termasuk jin. Tugas kamu memang berat. Tetapi ingat, kamu benar-benar hebat para nabiku. Wahai engkau Muhammad,
atas engkau. Engkau tak minta apa-apa upah dari mereka. Engkau tidak pungut apa-apa bayaran. Jadi mereka tidak kerugian apa sedikit pun daripada dakwahmu. Bahkan mereka beruntung jika menerima. Engkau bagi kebaikan pada mereka. Itu pun keberuntungan bagi mereka. Tak ada alasan untuk menolak. Mereka menolak pula. Dahlah mereka menolak kebaikan. Dan mereka pula tidak kehilangan apa-apa. Lainlah kalau engkau sampaikan ayat kamu itu, minta apa-apa balasan dari mereka. Mungkin mereka keberatan. Sebenarnya baik ni, tapi aku kalau menerima terpaksa ada bayaran pula. Ada balasan pula yang diminta. Masya Allah. Begitulah rahmatnya. Yang diberikan sesuatu yang sangat baik, yang bagi mereka, mereka pula jika menerimanya, percuma tu. Tidak perlu membayar apa-apa balasan. Nabi tidak gila kuasa. Nabi tidak gila pangkat dan darjah. Nabi tidak ingin merebut kepemimpinan mereka. Tidak. Tidak. Adakah mereka akan kehilangan kuasa jika menerima ajaran Nabi? Tidak. Nabi tak akan rampas. Adakah mereka akan terganggu ekonominya jika menerima ajaran Nabi? Juga tidak. Bahkan ekonomi mereka akan bergerak lebih pantas dan lebih berkat jika menerima ajaran Nabi. Subhanallah. Jadi, ajaran disampaikan oleh Nabi itu memberikan keuntungan kepada mereka. Wa innaka laghaniyun an imanihim. Fama tatlubu minhum ajran ala hidayah. Muhammad, engkau sebetulnya tidak kisah atau dalam kata tidak memberi apa-apa manfaat atau madarat pada kamu sama ada mereka iman atau tidak. Subhanallah. Muhammad, hakikatnya engkau ini tidak mendapatkan manfaat atau madarat sama ada mereka iman ataupun tolak. Fama tatlubu minhum ajran ala hidayah. Dan engkau pun tidak minta apa-apa, imbalan, balasan, bayaran atas petunjuk yang kau sampaikan. Mereka beriman, mereka yang untung. Bukan engkau yang untung. Mereka menolak, mereka yang rugi. Bukan engkau yang berdosa. Allahu Akbar. Wa inna sya'nahum fil a'radi anha la'ajib. Itu sungguh peliklah sikap mereka. Sungguh pelik. Mereka menolak ajaranmu. Apa mereka fikir jika mereka menerima ajaran kamu, kamu akan untung? Tidak. Kau tidak mendapat apa-apa. Bayar tak minta. Engkau tetap menjadi kekasihku yang berjaya. Apa mereka fikir jika menolak itu Nabi akan rugi? Juga tidak. Wahia tabdulu lahum bil ajri wal muqabah. Jelas sekali. Ya mas sekalian. Zakiruhum bi ayatillah. Ayat-ayat Allah. Peringatan Allah yang Nabi sampaikan ini benar-benar memberi peringatan kepada mereka. Semata-mata peringatan buat mereka. Tawajjah ilaiha absaruhum wa basairuhum. Yang sepatutnya pandangan mata mereka dan pandangan mata hati mereka tertumpu kepadanya. Sebab disampaikan Nabi ini keperluan bagi mereka, bukan keutamaan. Hidayah Allah, jalan yang lurus dalam hidup itu keperluan. Yang paling basic, bukan keutamaan. Menerima ajaran Nabi itu keperluan, bukan pilihan. Wahia mabdulah lil alamin.
Lahtikara fiha li ummatin wala jinin wala qabilah. Dan seandainya berlaku itu semua manusia di alam semesta tanpa mengenal suku, kaum, dan lain sebagainya. Yang kaya tidak akan rugi bila menerima. Yang miskin pun tidak akan rugi bila menerima. Bahkan yang kaya ke yang miskin, ke yang susah, ke yang senang, yang ada kuasa atau yang tidak kuasa, akan beruntung bila menerima ajaran Nabi. Pasal apa? Menerima ajaran Nabi itu satu keperluan hidup. Kemestian. Tanpa itu, boleh kata manusia tidak hidup. Okeylah, makan minum itu keperluan hidup, iya. Tapi kalau orang gagal mendapatkan keperluan hidupnya berupa makanan dan minuman, sehari, 2 hari, 3 hari tak dapat bekalan makan minum, paling tinggi mati. Mati paling tinggi. Dan orang mati karena kebuluran, belum tentu berdosa dan belum tentu masuk neraka. Boleh jadi masuk surga. Bila semasa dia kelaparan, sabar. Betul. Sehat, keperluan hidup, iya, betul. Kesihatan itu keperluan hidup. Jadi tentulah tak ada siapa yang ingin sakit. Tapi seteruk manapun apapun penyakit yang dialami seseorang, separah apapun penyakit, gagal mendapatkan kesehatan yang diperlukan, paling tinggi mati. Dan orang mati karena penyakit yang dideritanya belum tentu masuk neraka, boleh jadi akan masuk surga. Orang mati karena sakit belum tentu berdosa, bahkan dosa akan diampun. Bahwa sehat, keperluan hidup, makan minum, keperluan hidup, kedapur, betul. Tapi bila kita gagal mendapatkannya, ya paling-paling mati je. Tapi jika orang tidak menerima hidayah Allah, tak mau menerima syariat Allah, itu keperluan hidup yang paling penting. Kemudian mati. Di mana tempatnya? Neraka. Neraka. Walaupun mungkin di dunia sehat tak pernah sakit, kaya tak pernah miskin, senang tak pernah susah, berjaya tak pernah gagal, untung tak pernah rugi, disanjung orang tak pernah ada yang mengkejinya, pengaruhnya luar biasa. Tengok, apa yang diperlukan dalam hidup keperluan duniawi semua dapat, tapi keperluan hidupnya untuk kemudian ukhrawi dia gagal. Tolak syariat Allah, tolak hidayah Allah, tolak kebenaran, kemudian mati, neraka. Dia mungkin senang karena di dunia karena sehat tak pernah sakit kata Nabi, tapi berapa lama? Sebaliknya, jika di dunia katalah tidak mendapatkan yang diperlukan dalam hidup, untuknya sakit tak pernah sembuh, susah tak pernah senang, rugi tak pernah untung, gagal tak pernah berjaya, gitulah. Silih berganti istilahnya musibah. Paling dahsyat pun musibah dunia ini mati. Dan bila mati belum tentu masuk neraka, bahkan masuk surga. Syaratnya, nih, zikrun daripada Allah diterima. Jadi yang boleh membahagiakan orang dunia akhirat, orang yang dapat menerima, yang mau menerima zikrun daripada Allah. Apatah lagi Nabi menyampaikannya tanpa mengharapkan apa-apa balasan daripada kita. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ayatadzakkaruna bihi ma yanfa'uhum liyaf'aluh. Sepatutnya mereka menerimanya jadi peringatan apa yang bermanfaat pada mereka untuk mereka lakukan. Wa ma yadurruhum yatruku. Dan apa saja
peringatan Nabi yang akan mengakibatkan madhab pada mereka, mereka tinggalkan. Jadi Nabi berdakwah bukan untuk kepentingan dirinya, apalagi untuk kepentingan Allah. Sama sekali tidak. Tapi 100% untuk manfaat manusia. Manfaat kita. Ini dia. Tazkirah. Jadi, Allahu Akbar. Minta maaf kalau kita agak dalam sedikit. Kita bicara. Jangan fikir kalau kita kemudian. Kadang-kadang kita begini jam sekalian. Karena mungkin kita merasa sudah banyak perintah yang kita dah buat, larangan yang kita tinggal, jasa pada sana jasa ini. Lalu kita, untunglah Islam punya kita. Bertua Islam punya orang pemeluk macam kita. Banyak jasa kita pada Islam. Kita selalu minta maaf secara pribadi lah. Saya tidak tahu apa pandangan saudara-saudara sekalian. Secara pribadi, apa yang kami pelajari. Saya ingat ayat itu tidak tepat. Ayat yang kita katakan, betul-betul lah. Islam bertuah punya orang seperti dia. Banyak amal. Islam bertuah punya dia. Islam untung punya orang macam dia. Macam mana Islam untung pula? Kita yang untung karena menerima Islam. Jangan kita fikir Islam untung karena punya orang macam kita. Allahu Akbar. Karena kita ini pasal pelik. Dengan Islam ini perlukan. Kita fikir Allah tu perlukan ibadah kita. Ingat. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Ibadah itu keperluan kita. Kita ibadah pada Allah, Allah tetap mulia. Kita tidak ibadah pada Allah, Allah tetap mulia. 100%. Jangan kita fikir Allah perlukan ibadah kita. Sehingga, beruntung ya. Islam sangat beruntung. Allah punya Nabi Muhammad beruntung, punya umat macam dia. Macam dia. Tak. Sepatutnya kita kata, kita beruntung, bertuah. Punya Islam. Bukan Islam bertuah punya orang macam kita yang banyak amal. Coba tolong dihalusi. Memang itu tidak mudah. Itu kaitannya lebih kepada ihsan. Ya. Saya tidak, ini bukan cerita iman, ini cerita pada ihsan. Kalau kita gali ayat itu semua kurang tepat. Islam bertuah punya orang macam dia ya, banyak amalnya. Perintah Islam dilakukannya, Islam maju karenanya. Aduh. Islam maju karenanya. Lalu dia fikir amal kita tu hebat di sisi Allah sehingga Allah mendapat keuntungan. Allahu Akbar. Maha suci Allah. Subhanallah. Hati-hati. Jadi ayat-ayat yang walaupun dianggap biasa sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam itu sangat bahaya. Ini jelas sekali. Nabi tak mendapat apa-apa manfaat daripada dakwahnya karena Nabi memang berdakwah bukan untuk kepentingannya. Apalagi Allah. Maha suci Allah daripada mendapat manfaat. Tapi dakwah kan oleh Nabi At-Ta'aran itu 100% manfaatnya buat kita. Kita terima 100% kita bertuah. Kita tolak 100% kita rugi dan celaka. Jadi jangan padan kalau ramai orang tak solat. Tengok Islam pasti rugi, merana Islam. Allahu Akbar. Islam milik Allah. Macam mana kita boleh terlintas, boleh terfikir Islam akan rugi, Allah rugi. Bila semua orang menderhakainya. Tidak. Itu ayat yang mungkin sudah orang selalu kata seakan-akan betul, tapi kurang betul itu. Tak. Padan sekarang, masjid, kosong. Itulah, dulu aku jadi pengerusi, maju masjid itu, bersiar dia, hebat. Akhirnya karena aku tak lagi jadi pengerusi, kalah dalam pemilihan, padan sekarang sepi masjid. Ramai orang tu pergi ke masjid. Apa kita fikir?
Kalau kita boikot masjid, masjid akan rugi. Allah rugi, yang rugi kita. Tapi orang bilang, padan, masjid itu sekarang dah tak laku. Masjid bukan balai raya, ya mas sekalian. Balai raya, umpamanya kalau tak ada orang menyewa, rugi. Stadium, kalau tak ada orang gunakan, rugi. Kalau ramai orang menggunakan, untung. Tapi masjid rumah Allah, apalagi Masjidil Haram kata Allah. Maaf katalah contohnya. Karena semua orang Islam tak suka Arab Saudi, katalah. Lah semua orang Islam boykot. Tahun itu tak ada orang Islam di luar Saudi yang pergi haji. Sehingga tahun itu yang pergi haji hanya orang Arab aja. Boleh dikira 20,000 ya. Padan. Kalau tidak 2,5 juta. Rugi. Padan. Kita boykot aja. Apa kita fikir kalau seluruh Islam boykot haji, tak ada pergi haji? Arab Saudi rugi, Masjid Haram rugi, Islam rugi? Sama sekali tidak. Yang rugi yang boykot loh. Kita bertuah karena Islam. Bila kita menerima. Bila kita tolak, kita rugi. Jangan kita pikir Islam untung karena kita menerimanya, Islam rugi karena kita menolaknya. Masjid untung karena kita memakmurkannya, masjid pun rugi kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini kaitan dengan ihsan ya. Baik, sekarang kamu menderita. Kamu rugi pasal aku tak tolong kamu. Padan, jangankan sedekah, zakat pun aku tak akan bagi pada kamu, orang miskin. Baru kamu rasa betapa besar susahnya kamu, betapa besar kerugian kamu karena aku tak bagi lagi sedekah pada kamu. Kita fikir dari mata kasar seakan-akan si miskin itu yang rugi kerana tidak mendapatkan habuan zakat kita, sedekah kita. Tapi coba halusi cara berfikir agama kita. Logika agama kita tidak mengajarkan seperti itu. Yang rugi kita karena tak mau bayar zakat, karena tak mau tolong orang. Orang yang kita tak tolong rugi daripada apa? Ya rugi dunianya sajalah. Susah tak makan, tak minum, itu saja. Tapi kalau kita tak mau tolong dia, sedang kita mampu dan wajib tolong, kita rugi akhirat. Sekarang coba bandingkan, mana yang lebih besar kerugiannya? Orang yang merugi dunianya, tapi akhirat untung, atau orang yang rugi akhirat, walaupun dia dapat untung. Pikirkan betul-betul itu. Sebab itulah kita ni kadang menilai ya untung rugi itu dari kacamata dunia, itu masalahnya. Contoh, A memaki-maki B. A memaki B. Memburukkan nama B. Ya, kalau kita melihat dari kacamata dunia, kita berfikir dan logika dunia. Ya kita, rugi betul lah B itu. Namanya hancur lah. Dirusak oleh A. Betul lah, kasihan lah B. Ya. Dari kacamata dunia, B rugi. Tapi coba kita dalam sikit aja. Kita tukar kacamata kita. Jangan gunakan kacamata dunia, tapi guna kacamata akhirat. Beruntungnya Labi itulah dimaki-maki, diumpat, dia kan namanya untung. Macam untung, iya. Kan Nabi nanti akan mendapatkan pahala, kebaikan. Allah pindahkan nanti, ditransfer di akhirat. Dan yang maki itu akan kehilangan pahalanya. Hadis sahih, dalam hadis muflis. Nampaknya B di dunia rugi dalam pandangan dunia, dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah, dalam pandangan malaikat, mungkin, untungnya B ini. Dia tak kerja penat-penat, dia tak kerja, tapi dapat pahala banyak. Pahala mana? Pahala yang memaki-maki itu nanti Allah pindahkan kepadanya. Jadi mungkin kalau B itu dah faham, yakin itu, mungkin ketika dimaki-maki, pergi ke rumah A, dicari dan temu A, sambil bawa hadiah mungkin.
Bawalah hamper, bawalah buah itu. Jumpa di kedai. Assalamualaikum. Wassalam. Oh, kau Nabi. Apa pasal ni? Ni, saya nak bagi awak ni lah hadiah, ada buah ni. Kebetulan saya ada sedikit lah kebun, buah, rambutan ada, langsa ada, dan ni saya bagi. Kenapa tiba-tiba kau bagi? Dah, aku nak ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ini tidak seberapa lah, buah ini tak seberapa nilainya. Berbanding pahala yang kamu dengan sukarela berikan pada aku. Dengan sukarela memberikan pahalanya kepada B. Sebab B hanya memberikan buah yang mungkin habis dimakan sekali pun dah habis. Yang lebih beruntung sebenarnya B yang jadi mangsanya. Kalau kita melihatnya dari kacamata akhirat. Tapi kan tidak mudah kita melatih diri untuk sentiasa melihat dengan kacamata akhirat. Dan itu banyak hadis-hadis yang seperti itu. Abu Bakar dimaki-maki oleh orang kafir ketika di Makkah. Abu Bakar pun tak tahu apa sebabnya. Abu Bakar diam aja dimaki. Rasul senyum melihat Abu Bakar dimaki, tersenyum aja. Lama-lama Abu Bakar pun tak tahan, dibalas makian orang kafir itu. Dibalas oleh Abu Bakar, dimaki balik. Nabi meninggalkan Abu Bakar dengan wajah yang agak muram. Abu Bakar pun kejolah Nabi, mengikuti Nabi dan tanya Rasul, kenapa lah engkau melihat aku dimaki orang kafir, aku diam? Engkau berseri-seri wajahnya macam suka aja aku kena bully. Tapi masa aku jawab makian orang kafir, engkau tinggalkan aku dan dengan wajah yang nampaknya tak suka. Pasal apa ya Rasul? Ini Abu Bakar. Masa kamu dimaki si kafir tadi, aku melihat Allah utuskan malaikat turun berada di pihak kamu membalas makian orang kafir. Ketika kamu tak membalas, malaikat yang membalas dan makian malaikat sebagai balasan pada itu lebih dahsyat. Aku bangga punya sahabat dibela oleh malaikat. Tapi semasa kamu pergi, kamu maki-maki malaikat, aku pergi. Kamu maki-maki orang kafir, malaikat pergi. Aku pun pergilah sedih, malaikat dah tak bela kamu. Bayangkan tengok. Nah ini dia. Jadi kita melihatnya dari sudut agama. Dan itu tidak mudah dalam semua hal. Jadi kembali kepada saya tadi, Islam tidak rugi, Nabi tidak rugi, Allah tidak rugi, walaupun semua manusia menolaknya, menolak ajarannya. Islam tidak beruntung, Nabi tidak beruntung, Allah apalagi tidak beruntung, teman-teman, jika semua orang menerima ajarannya. Yang untung kita apabila menerima, yang rugi kita apabila menolak. Itu poinnya. Dan itu kena difahami betul, kita kena latih melihatnya dari aspek akhirat. Yang disampaikan oleh Nabi itu dzikrul lil alamin, peringatan. Jemaah sekalian, bicara dengan dzikrul dalam Al-Quran ini, makna dzikrul ini maknanya banyak ya. Secara ringkas saya boleh sebut, ini saya ringkas sajalah. Kalimat dzikrun, ad-dzikru dalam Al-Quran ini mempunyai makna yang banyak sesuai dengan siakul kalam. Ada dzikrun maknanya Al-Quran Al-Karim. Quran Karim Allah sebut dzikrun. Itu dalam surah Al-Hijr ayat 9 contohnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Dzikr itu maknanya Al-Quran. Kedua, dzikrun maknanya tazkira bi ta'limillah, pengajaran daripada Allah. Pengajaran daripada Allah. Itu mana dzikrun. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-Dzariyat 55. Mana ketiga, dzikrun maknanya tasbihullah wa sana' alaih. Tasbih kepada Allah, puji-pujian kepada Allah, pujaan terhadap Allah, itu makna zikrun. Jadi tasbih, tahmid, takbir, itu namanya zikrun. Dalam Al-Quran contoh, wa dzakarullaha katsira.
Dan mereka zikir pada Allah banyak-banyak. Maksudnya, yakni tasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir dan lain sebagainya. Satu di antara makna. Yang keempat, zikrun maknanya as-salat. Salat itu juga disebut sebagai zikrun dalam Al-Quran. Wabil khusus, salat 5 waktu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Zikrun di situ. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Zikrun maknanya salat. Yang kelima, zikron merujuk pada al-kutub as-samawiyah as-sabiqah wal wahyi. Zikron bermakna kitab-kitab samawi yang Allah telah turunkan. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada manusia melalui utusan-utusannya. Itu pun zikron juga. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr. Al-Anbiya 105. Dan sungguh kami telah tetapkan dalam Zabur selepas zikr. Zikr setengah mufasir itu merujuk pada kitab-kitab samawiyah. Yang keenam, zikrun dalam Quran itu merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu juga disebut sebagai zikrun dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah As-Saffat ayat 10 dan 11. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh. Jadi Allah telah menurunkan ke atas kamu zikron. Apa zikron itu? Rasulan yatlu alaikum ayatillah. Oh, maksud zikron jadi seorang rasul yang membacakan ke atas kamu ayat Allah. Mana Rasulullah lah. As-Saffat ayat 10 dan 11. Yang ketujuh, zikrun dalam Al-Quran bermaksud ahlul ilmi wal hafazah. Ilmuwan, ulama, cendekiawan, orang alim, orang yang paham ajaran-ajaran Allah, orang yang mengerti wahyu Allah, itu pun zikrun, ilmu itu. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl 43. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikri, mana orang yang ada ilmu. Ringkas kata, kalimat zikrul Al-Quran ini maknanya ya banyak. Sebagiannya ada 7 tadi. Dan Quran bermakna zikrun bagi seluruh manusia. Seluruh alam, ya. Seluruh alam. Baik. Selepas Allah menceritakan kehebatan Nabi Muhammad dalam berdakwah, kejayaan Nabi dalam menyampaikan risalah, keikhlasan, ketulusan Nabi dalam menyampaikan amanah Allah, serta kedegilan umat sebagai umat manusia tetap menolaknya. Walaupun jika mereka menolak, jangankan menolak semua, menolak sebagian pun itu pun kerugian bagi mereka. Apalagi menolak keseluruhannya, rugi, sebenar-benar rugi. Jika mereka menerima, jangankan menerima semuanya, menerima sebagian pun itu keuntungan. Apalagi menerima kesemuanya. Oh, itu kejayaan yang luar biasa. Lalu Allah ceritakan, ini dia. Salah satu asbab, salah satu faktor yang menyebabkan manusia itu hatinya begitu keras sekali. Hatta kebaikan yang ada depan mata pun ditolaknya. Bahasa mudah, ada makanan paling lezat, paling enak, paling berzat, paling bermanfaat bagi tubuh badan, ditawarkan kepada orang yang sedang kelaparan. Dia lapar, perlu makanan, ditawarkan makanan yang paling lezat, paling berzat, paling nikmat, paling baik, tapi dia tolak. Ibaratnya begitulah.
Sedangkan orang yang mungkin tak lapar pun bila bagi makanan akan menerimanya. Beri makanan sedap. Jangankan makanan yang lezat, makan tak lezat pun bila dia lapar akan diterima. Ini tidak. Makan itu paling lezat, paling baik, paling berzat. Dia pula orang yang paling lapar saat itu. Tapi tak mau terima. Inilah contoh orang tadi. Dia itu sesat. Namanya tersenarai sebagai calon ahli neraka. Mati aja terus masuk neraka. Nabi menawarkan ajaran yang jika mereka dia berubah jadi calon lagi, jadi calon ahli surga, tolak juga. Macam mana? Oh, ini salah satu asbabnya. Rupanya hati mereka mati dan punca hati itu mati bukanlah overnight kemudian mati, tidak, berproses, panjang prosesnya. Satu di antaranya ini 105. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan betapa banyak sekali lah tanda-tanda, yakni kekuasaan kebesaran Allah yang ada di beberapa langit dan yang ada di bumi, yang mereka selalu melaluinya. Bukan Yamura, tapi Allah. Allahu Akbar. Mereka lalu di atasnya, bahkan dipijak. Bukan hanya dilihat, bukan hanya dengar, dipijak. Menunjukkan kedekatan mereka dengan ayat Allah tu sehingga tak berjarak. Tapi apa? Wahum anha mu'ridun. Sedangkan mereka memalingkan diri daripadanya. So, macam mana? Ayat-ayat Allah yang Allah telah tunjukkan. Sama ada ayat di langit maupun ayat di bumi. Dan ayat itu bukan jauh dari mereka. Bukan mata mereka tak melihat, bukan telinga mereka tak mendengar. Bahkan kaki mereka pun memijaknya. Ibaratnya hari-hari mereka berjalan memijak ayat Allah. Tapi mereka tidak sedar. Mereka tersiap berpaling. Macam mana tu? Itu bukanlah hati yang sudah sangat-sangat keras. Okeylah kalau orang berjalan, lalu ayat Allah tu nun jauh di sana, walaupun nampak, lalu tak kisah. Ya, pasal jauh tak kisahlah, walaupun nampak. Ayat tu nun sana, tak nampak tapi dengar. Ya, jauh tak apalah. Tapi ini tidak. Ayat itu dipijak. Marro yamuru tu melalui di atas. Ibarat dipijak. Melekat. Bukan hanya dipandang di mata, bukan kelihatan oleh mata, bukan didengar oleh telinga, bukan dipegang oleh tangan, bukan dirasa oleh lidah, bukan dihidu oleh hidung. Dipijak. Orang berjalan di atas api. Boleh tak sedar akan panasnya. Tengok. Kaki hingga melecur, tak sedar. Subhanallah. Itu apa namanya? Daud lugawinya begitu. Ya. Ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh, jadi betapa banyaknya ayat Allah di langit dan di bumi. Jadi Allah mengutuk mereka ini yang tidak mau menerima kebenaran ini. Entah berapa banyak ayat-ayat Allah yang ada di langit dan di bumi yang Allah telah perlihatkan, yang mereka nampak, mereka dengar, bahkan mereka pijak, mereka pegang. Tapi mereka buat tak tahu je. Buat tak kisah. Allahu Akbar. Yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Mereka melaluinya di atasnya dan mereka berpaling daripadanya. Jemaah sekalian, banyak sekali tanda-tanda yang ada.
Namun ramai manusia yang lalu begitu saja, tidak memberi perhatian sikit pun. Apa boleh digunakan kalimah ala? Dalam ayat tadi kan alaiha ya. Coba pada ini saya coba sedikit memberikan pandangan dari segi aspek bahasanya. Jadi supaya kita dapat merasakan zat lughawinya. Rasa kebahasaan tu kena ada. Sebab kalau tidak nanti kita akan kehilangan sebagian maknanya. Dalam ayat itu Allah gunakan kalimah alaiha, di atasnya. Yamuruna alaiha. Maknanya mereka memang betul-betul nampak sungguh kebenaran itu. Nampak. Ya takkan sesuatu yang terpijak tak nampak. Jangankan pijak ular yang besar. Pijak cacing pun perasan. Sepatutnya. Jangankan pijak kain. Jangan pijak kayu apa besar. Pijak kain pun perasan. Ini tidak. Mereka langsung tidak mengindahkannya. Lalu kalaulah mereka lalu tepi itu, mungkinlah mereka tak nampak betapa banyak ayat-ayat Allah yang mereka lalu di tepinya. Mereka berpaling. Patutlah lalu di tepi, tak nampak. Ini lalu alaiha, atasnya. Subhanallah. Kalau lalu di atas takkan tak nampak, takkan tak perasan. Nak beritahu bahwa ayat Allah sama ada ayat kauniyah yang Allah bentangkan di alam semesta, atau ayat qauliyah, kebenaran ayat qauliyah disampaikan oleh Nabi itu terlalu ketara, terlalu jelas adanya. Bahasa mudah. Okeylah, kalau ayat-ayat qauliyahku, kebenaran-kebenaran firmanku yang disampaikan oleh nabiku, mereka tak nampak karena matanya masih kabur, mereka tak dengar telinganya masih tersumbat. Tapi ada lagi satu ayat, kewujudan aku, keesaan aku, kemahasempurnaan aku, bukan disampaikan oleh nabiku, tapi ini yang aku bentangkan di alam semesta, yang hari-hari mereka pijak. Takkan tak nampak turunnya hujan itu tanda kebesaran aku, tanda rahmatku. Lalu kenapa mereka tidak menyembah aku? Takkan tak nampak siang jadi malam, malam jadi siang. Takkan tak nampak dalam diri kamu bercakap, kamu fikir kamu bercakap karena kamu mampu. Kamu fikir kamu sehat karena kamu hebat. Ramai orang yang ingin sehat tapi sakit. Semua orang ingin sehat tapi kenapa boleh sakit? Kalaulah kesehatan, sehat atau sakit itu di bawah kuasa kita, tak ada orang sakit. Kita mampu bergerak. Apa kita fikir kita bergerak karena kuasa kita? Tidak. Kalau kemampuan kita bergerak, bercakap ini di bawah kemampuan kita, tak mungkin ada orang tak mampu bercakap, tak mampu bergerak. Minta maaf. Orang yang sudah berumur. Keinginan pasti ingin bergerak macam ketika masih muda. Tapi apakah daya tak mampu? Maknanya di luar kekuasaannya. Minta maaf. Orang yang kena stroke. Kalau boleh ingin bercakap macam dulu, masih sehat. Tapi apakah daya hanya keinginan? Hanya ingin, tapi apakah daya? Itu bukti bahwa kita ini bukan berkuasa, tapi dikuasai. Kita bergerak bukan kita mampu, tapi digerakkan. Kita mampu karena dimampukan. Allahu Akbar. Kita tahu karena diberitahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik dia. Datang daripada dia, kembali pada dia. Kalau semuanya milik dia, semua milik segala-galanya. Lalu kita ini siapa? La haula wa la quwata illa billah. Apa alasan yang akan dijadikan oleh seorang untuk tidak menyembahnya?
untuk tidak mengisahkannya, untuk tidak dengar ajarannya. Tidak ada. Ayat itu terlalu terang. Tapi semua ini mereka tak kisah, tak peduli langsung. Ini punya karena mereka merasa, itu tadi, dia boleh bergerak karena merasa mampu bergerak. Dia berjaya karena dia, oh ini usaha saya. Ini usaha saya. Mampu mencapai matlamat itu. Ini karena saya gigih, bukan macam awak. Merasa semuanya, sini nisbahnya. Nisbatun ni'am ila nafsi. Menisbahkan nikmat kepada diri sendiri. Dan itu adalah kufur nikmat yang paling besar. Sebab salah satu makna syukur yang idhafatun ni'am ilal mun'im. Menyandarkan nikmat kepada pemberinya. Itu syukur yang paling asah dan syukur dengan hati. Bak kata Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi." Semua ini kurnia Tuhanku. Nabi Sulaiman merasa tak punya apa-apa. Bak kata Zulkarnain, "Hadza rahmatu min Rabbi." Walaupun juga dia punya ilmu mitologi yang dahsyat pada zamannya, dia kata, ini rahmat dari Tuhanku. Teguran saudara orang Romawi kepada kawannya yang kafir, pemilik kebun yang kaya raya, sepatutnya kamu kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Karena semua itu peringatan. Dia maha kuat. Buktinya kita kuat karena dikuatkan. Kita mampu karena dimampukan. Kita bergerak karena digerak. Dia segalanya yang menggerakkan, dimampukan. Tiba kita menolak pula ajarannya. Itu mana orang yang mu'ridun. Ayat itu depan mata, bahkan dipijak. Sebenarnya mereka menolaknya. Jamaah sekalian. Dalam ayat ini Allah hendak memberitahu kepada Muhammad SAW penolakan contohnya ya. Puak-puak Yahudi setelah diberitahu pada mereka tentang kisah Nabi Yusuf. Kan kita Nabi Yusuf kan. Kisah Nabi Yusuf, kisah yang paling lengkap dan itu diberitahukan oleh Allah pada kaum Yahudi khasnya melalui Nabi Muhammad SAW. Yang sebenarnya kisah Nabi Yusuf bukan perkara baru bagi mereka. Mereka tahu, bahkan pengetahuan mereka terhadap kebenaran kisah Yusuf akan bertambah selepas Nabi memberitahu dengan sangat terperinci daripada awal hingga akhir. Memang mereka semenjak dahulu lagi sudah buat perkara yang sama. Nolak di awal-awal lagi. Mereka bukan tidak pernah lihat tanda-tanda kebenaran itu. Mereka tidak melihat, tetapi memang hati mereka sudah sangat keras. Tok nenek mereka bahkan menjadi saksi hidup atas kebenaran janji Allah pada Nabi Yusuf. Mereka saksi hidup. Walaupun alhamdulillah akhirnya mereka mengakui juga kesilapannya, mengakui juga kebenaran firman Allah. Dahulu tu nenek moyangnya, tapi anak cucunya tetap juga degil. Kan adik-beradik Yusuf walaupun asalnya jahat, akhirnya menerima aja, oh iyalah betul lah. Mengakui Yusuf, kami salah. Engkau betul. Allah telah melebihkan engkau Yusuf. Ini. Karena mereka melihat sendiri. Okeylah. Kalau umat Yahudi tok nama mereka dahulu pernah jahat dan kemudian bertaubat, menyadari kesilapannya. Adik-beradik Yusuf maksud saya. Karena melihat sendiri depan mata. Perjalanan Yusuf itu gini. Anak cucu mereka hari ini memang tak pernah melihat menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka mendengar ceritanya. Okeylah kalau mereka mendengar cerita itu, walaupun itu benar mereka masih berat mengakui kebenaran cerita dan kisah itu, Allah palingkan tak apalah. Karena bukti kebenaran firmanku, bukti keadilanku,
Bukti bahwa aku ni Maha Kuasa saja bukan hanya pada kisah perjalanan Yusuf saja. Bukti kekuasaan aku, bukti keesaan aku, bukti kemahasempurnaan aku bentangkan di alam semesta. Okeylah, seakan-akanlah, wahai Yahudi sekarang, kalau kamu lagi masih juga tidak meyakini akan kesempurnaan aku, keesaan aku, yang aku tunjukkan pada perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, yang karena kamu tidak menyaksikannya, tak apa, aku tunjukkan bukti lain pula. Bukti kekuasaanku yang lain itu apa? Alam dan isinya. Tuh, matahari, bumi, makanan yang kamu makan, air yang kamu minum, tanah yang kamu pijak. Di mana saja kamu berada sekarang kamu sedang pijak ayat aku. Apa yang kamu makan, semua kamu sedang makan ayat aku. Bukti kekuasaan Allah. Kemana saya mata kamu memandang, kamu sedang memandang, melihat bukti kekuasaan aku. Apa saja suara yang kamu dengar, itu adalah bukti keesaan aku. Coba sekarang. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita makan, apa yang kita hidup, apa yang kita terbang, apa yang kita pijak, yang itu bukan ayat Allah. Bukan tanda kuasa Allah. Tidak ada. Ya, tapi kita tak pijak, kita melayang terbang. Lah, kita terbang tu ada udara. Apa kita fikir udara itu bukan ayat Allah? Apa kita fikir bila kita berterbang dan kemudian kita sudah tak cuat, kita jatuh ke bawah, itu bukan tak ayat Allah, ada gravity. Coba, seterang itu, sejelas itu ayat Allah. Rabbul Alamin. Tapi bila orang tidak mau sujud, tidak mau mengabdikan diri, masih menolak kebenaran, mungkin kebenaran ayat kauliah yang disampaikan oleh utusannya yang mereka tak lihat sendiri, tapi Allah kata apa? Sekarang aku tunjukkan depan mata kamu. Makanan yang kamu makan, minuman yang kamu minum, suara yang kamu dengar, benda yang kamu pegang, apa tanah yang kamu pijak, apa sajalah. Pakaian yang kamu pakai. Allah. Kesimpulannya jemaah sekalian. Al-ayat. Salitu daw' ala ghaflatil insan an dalaili wujudillahi wa qudrati dhahirah fil kaun. Ayat ini benar-benar telah memberi penerangan, cahaya kepada manusia kerana kelalaiannya dan kelekaannya terhadap kebesaran Allah. Dengan segala bukti, dalil, kewujudannya, kekuasaannya yang zahir di alam semesta. Haitsu yaquluna 'anil ta'ammul fi hadhil ayatil kubra raqma muruhim 'alaiha yaumiyan. Tapi mereka tetap tak peduli, tak kisah. Walaupun hari-hari mereka memijaknya, memakannya, menghidunya, melihatnya. Apa puncanya? Ada mutta'ammul fi hadhil ayat. Tak mau sedikit membuat masa untuk merenung, untuk berfikir. Sebab itu ada satu ucapan ulama. Salah satu bentuk al-ibadatul mahjurah. Salah satu bentuk atau contoh ibadah yang telah lama ditinggalkan. Ibadah tapi sudah lama ditinggalkan oleh ramai orang. Ya, orang kata apa ya ibadah yang ramai orang tinggalkan dah lama. Orang kata solat, ya boleh jadi. Tapi masih ramai orang solat. Ya, mungkin puasa. Walaupun tak ada orang tak puasa, ramai yang puasa. Apanya ibadah yang, kata ulama-ulama kita cendekiawan.
Salah satu al-ibadah al-majrur at-tafakkur fi khalqillah. Berpikir atau memikirkan tentang ciptaan Allah. Memikirkan ciptaan Allah untuk mengetahui, merasakan, meyakini dan merasakan kuasanya, keadilannya, kasih sayangnya. Coba hingga hari saat ini. Sehari berapa kali kita makan? Tanya di kita masing-masing. Oh, kalau daripada pagi tak tahu berapa kali walaupun sikit-sikit. Mungkin ya resmi hanya 3 katalah. Ya, breakfast, lunch, dinner. Ada evening tea. Coba. Pernahkah kita setiap kali nak makan kita memikirkan makanan yang kita pikirkan sebagai bukti kuasa Allah? Atau hanya makan, yang penting makan. Tengok. Berapa kali satu hari kita minum? Oh, banyak kali. Pertanyaan, pernahkah kita sesekali ke ketika nak minum pula sebelum kita minum, fikir lama-lama tentang air yang kita minum. Sebab itu perintah Allah. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, surah Al-Waqiah. Apa pendapat kamu, wahai manusia? Tolong beritahu aku. Air yang kamu nak minum itu tolonglah apa pendapat kamu tentang air yang kamu nak minum itu. Antum anzaltumuhu minal muzni am minal munzilun? Kamukah yang menurunkannya daripada awan atau kami? Yang lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami kendaki, kalau kami mau, wahai manusia, air yang kamu minum itu karena asalnya daripada hujan yang turun, asalnya daripada air laut, aku tetap jadikan ia masin. Kan asalnya masin, kalau aku kendaki tak masin. Dan bila aku kendaki masin, apa yang kamu boleh buat? Subhanallah. Nak minum pun kita kena jawab dahulu pertanyaan Allah. Nak makan buah-buahan, Allah tahan. Ambil rambutan, langsat nak makan. Sebelah kan Allah tanya, jangan terus makan. Allah tanya, afara itu mata harusun? Pernahkah kamu pikir, tolong beritahu aku kalau kamu pernah berpikir tentang makanan yang kamu makan. Nih, langsat yang kamu nak makan, bahasa mudanya. Tolong beritahu aku, apa pendapatmu tentang langsat, tentang rambutan yang kamu nak makan. Antum tazra'unahu, am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkannya sehingga keluarkan batangnya, daunnya, bunganya, dan buahnya, atau kami yang makan? Ya Allah, Engkau lah yang menumbuhkan, kami hanya korek-korek tanah, masukkan benih, simbah. Jadi betul yang menumbuhkan aku, yang cara aku daripada awal hingga akhir, iya. Yang menjadikan manis, iya. Dan pernah kamu pikir seperti itu? Lau nasya'u la ja'alnahu ujajan falau tashkur. Allahu Akbar. Setiap yang kita makan itu ayat Allah. Dan Allah suruh kita fikirkan. Tapi maksudnya berapa kali kita memikirkan kuasa Allah pada makanan yang kita nak makan. Nasi ke, buah ke, apa ke, daging ke. Kan itu ciptaan Allah. Minuman ke, pakaian ke, siang ke malam. Jadi jangan-jangan ayat ini, jamaah sekalian, juga terkena kita. Sehingga kalau kita ingin meningkatkan kualiti iman kita, jangan tinggalkan ibadah yang sudah lama ditinggalkan manusia ini. At-tafakkur fi khalqillah. Berpikir tentang ciptaan Allah. Allah sedang menunjukkan kuasanya, rahmatnya, kasihnya dengan air yang kita walaupun seteguk. Sehingga syukur kita pada Allah akan bertambah-tambah ketika kita dapat minum seteguk air. Allah merasa memberikan kita nikmat yang sangat besar. Hidup tak ada mengeluh. Ini minum masih boleh, makan masih ada, pakaian masih cukup. Tempat tinggal ada, oksigen cukup. Ya hanya karena kalau uji sakit 2 hari, sudah merasa akan Allah sudah tidak sayang, sudah Allah tidak mengasihi dia, kehilangan rahmat Allah. Tak buat, cemana? Atau mungkin sehat, tak pernah sakit, semua cukup.
Hanya tiba ketika niaga dia rugi. Wah, untung dah bertahun-tahun. Rugi sekali pun, wah, seakan-akan sudah kiamat. Inilah ayat ini benar-benar sindiran yang sangat keras kepada setiap manusia. Saya yakin juga termasuk kita orang mukmin. Betapa banyak ayat-ayat yang mereka lihat, mereka dengar, mereka pijak, mereka pegang. Makan yang mereka nak makan, minuman yang mereka. Tapi mereka mu'ridun. Ya, buat kisah. Seakan makan aja, kita makan aja. Buat apa pikir lama-lama? Allahu Akbar. Rugi. Ini ibadah mahjurah. Ibadah yang sudah lama ditinggalkan oleh ramai orang. Sebab dia pikir ibadah itu sholat, wirid, zikir, baca Quran. Jarang orang duduk temenung pikirkan, macam mana cili ini boleh pedas ya, ya Allah. Cili boleh pedas, sebelahnya pula tebu manis. Akar cili dan akar tebu di bawah itu berjabat tangan. Mana yang manis masuk ke tebu, yang masuk ini. Ya Allah, kuasa Allah. Sehingga keluar kalimah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Tinggi sekali itu makomnya, kan? Kalau kita mampu melatih itu, makom kita akan naik tinggi. Iya, ucapan keluar subhanallah, walaupun sekali, tapi ucapan itu Allahu Akbar, walaupun sekali, keluar daripada mulut kita. Alhamdulillah, walaupun sekali, tapi semua yang kita keluarkan itu ekspresi daripada kekaguman yang sudah memenuhi hati kita. Besar sekali pada. Dan untuk mendapat itu mesti tafakkur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Quran kata. Berfikir, berkat. Dan itu ibadah yang bukan kecil, ibadah besar sekali pahalanya. Tidak boleh kita abaikan. Tidak boleh. Dan masanya bila-bila masa. Tidak ada masa terlarang. Kalau sholat kan tunggu masa. Ada waktu yang ditetapkan. Ada waktu terlarang pula untuk sholat. Tafakur tidak ada waktu larangan. Tak ada syarat satu mesti suci ke, mesti wudhu ke, mesti menutup aurat ke, mesti malam ke. Tak ada. Masanya sangat-sangat luas. Jangan sekali-kali abaikan. Carilah pahala melalui ibadah. Tafakur fi khalqillah. Disamping oleh ibadah-ibadah yang lain. Sebab ayat ini sindiran yang sangat keras bagi saya untuk semua manusia. Ingat 105. Wa kayyin min ayatin bis samawati wal yamurruna 'alaiha wa hum anam itu. Kalau ayat dengan orang kafir memang jelas. Tapi jangan kira ayat ini hanya sindiran pada orang kafir. Jangan-jangan ayat ini juga sindiran secara tak langsung pada orang mukmin yang yamurruna 'alaiha tapi mu'ridun. Mudah-mudahan Allah beri kita kesadaran, keinsafan dan tidak melanggar ayat ini. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengampunkan dosa kita dan bagi kita jalan di dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.